Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Sanggraini Safitri dengan NPM C1C022113. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satunya ialah ketentuan pajak. Perusahaan pastilah menghasilkan untung atau rugi, yang nantinya dari untung tersebut perusahaan akan membayar pajak. Akuntansi perpajakan termasuk di dalamnya akuntansi pajak penghasilan kini adalah bagian akuntansi perpajakan yang digunakan sebagai jembatan. Karena ada dua sisi yang harus dihubungkan, yaitu standar menurut akuntansi keuangan dan standar menurut akuntansi perpajakan. Perhitungan laba menurut akuntansi dan pajak tidaklah sama, karena laba menurut akuntansi dihitung berdasarkan konsep pengakuan pendapatan dan beban. Sedangkan menurut laba pajak, laba dihitung berdasarkan ketentuan dalam regulasi perpajakan. Nah, muncullah perbedaan dari kedua standar tersebut. Maka akan dilakukan rekonsiliasi fisikal. Di rekonsiliasi fisikal ini, kita melakukan koreksi. Di koreksi ini ada bersifat temporer dan permanen, dan ada koreksi positif dan negatif. Perbedaan yang bersifat temporer akan terpulihkan di masa mendatang, sehingga secara total nilainya sama, hanya terdapat perbedaan pada setiap periode pengakuan. Sedangkan perbedaan permanen adalah perbedaan yang tidak akan pernah terpulihkan. Pada perbedaan temporer tersebut, akan diakui sebagai pajak tangguhan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif maupun laporan posisi keuangan. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan, yang setelah dikurangi akan menghasilkan laba bersih, maka dapatlah laba setelah pajak. Beban pajak dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan laba sebelum pajak, yang sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK nomor 46. Laba akuntansi yang dihitung sebelum dikurangi pajak biasanya merupakan hasil laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya, sesuai dengan konsep matching principle. Penyusunan beban pajak didasarkan pada periode di mana laba tersebut diakui menurut akuntansi, sehingga dapat muncul pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Jika laba telah diakui namun pajak belum dibayarkan, maka pajaknya akan ditangguhkan secara akuntansi. Sebaliknya, jika pajak telah dibayarkan namun laba belum diakui, pembebanan pajak akan ditangguhkan. Perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan pajak akan menghasilkan pajak tangguhan. Sementara yang terutang menurut fisikal akan diakui sebagai beban pajak kini. Beban pajak ini terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atas laba kena pajak dalam satu periode. Sedangkan pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak dari perbedaan sementara atau temporer antara akuntansi dan dasar pengenaan pajak. Pengakuan pajak tangguhan hanya atas perbedaan temporer yang berarti perbedaan tersebut akan terpulihkan di masa mendatang. Perlu diketahui, selain perbedaan temporer, ada perbedaan permanen, yang berarti menurut pajak, beban tersebut bisa menjadi pengurangan, namun menurut akuntansi tidak bisa menjadi pengurang. Begitupun sebaliknya. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambahkan ke pajak kini, sehingga total pajak akan semakin besar. Dan sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan akan sebagai pengurang dari beban pajak kini, sehingga pajak kini tersebut akan lebih kecil nilainya. Nah, beban pajak kini itu beban pajak terutama pada periode sekarang.
Penghasilan yang menjadi objek pajak disebut penghasilan kena pajak, yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang diizinkan. Penghasilan menurut pajak tidak selalu sama dengan pendapatan akuntansi, karena ada perbedaan dalam pengakuan dan aturan perpajakan. Nah, koreksi fiskal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembukuan dengan aturan pajak yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan dan pajak. Pajak ini juga meliputi penghasilan yang dikenakan pajak final, yang dikenakan pada penghasilan bruto tanpa potongan beban. Ini berarti kewajiban pajak diselesaikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasi, mencegah pembajakan ganda atas laba anak perusahaan atau investasi dalam entitas asosiasi. Nah, ada juga liabilitas pajak kini, adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas laba kena pajak dalam satu periode. Jika jumlah pajak yang harus dibayar melebihi jumlah yang telah dibayarkan, itu menjadi pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, jika pembayaran pajak melebihi jumlah pajak yang terutang, itu dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Pajak dapat dibayar melalui angsuran bulanan, pemotongan oleh pihak ketiga, atau pembayaran di akhir tahun pajak. Dalam laporan keuangan, liabilitas pajak kini disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau pajak kurang bayar, sedangkan pajak yang telah dibayar di muka disebut sebagai kredit pajak. Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan laba akuntansi mengikuti standar akuntansi. Perbedaan ini umum terjadi di berbagai negara, melibatkan perhitungan depresiasi, beban, dan penghasilan. Perbedaan dapat bersifat temporer atau permanen dengan dampak positif atau negatif. Perbedaan positif jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan temporer adalah perbedaan jumlah tercatat, aset, atau liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya ini depresiasi. Perbedaan ini dapat dikurangkan dan akan hilang di masa mendatang. Nah, kita akan menjelaskan mengenai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan karena penghasilan kena pajak itu lebih tinggi dibandingkan laba menurut akuntansi. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Akibat dari perbedaan temporer tersebut, penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas untuk melakukan pembayaran pajak lebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Pembayaran pajak terlebih dahulu ini akan kita akui sebagai aset pajak tangguhan. Pembayaran pajak tersebut akan ditangguhkan pembebanannya menurut akuntansi dan baru diakui saat laba menurut akuntansi diakui. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Selanjutnya kita akan bicara mengenai perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika laba yang diakui menurut akuntansi itu lebih besar daripada laba yang diakui menurut pajak dan akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Contoh yang mengakibatkan perbedaan temporer pajak ialah depresiasi aset yang dihitung dengan masa manfaat yang lebih panjang dalam akuntansi daripada pajak. Atau pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi daripada menurut pajak. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai perbedaan permanen yang telah kita bicarakan sebelum-sebelumnya. Nah, perbedaan permanen ini kan merupakan perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini bersifat abadi karena terdapat perbedaan mendasar dalam peraturan perpajakan dan akuntansi. Meskipun perbedaan tersebut mengakibatkan laba yang diakui menurut akuntansi berbeda dengan laba yang terkena pajak, namun tidak diperhitungkan sebagai liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan. Contoh situasi yang dapat menyebabkan perbedaan permanen antara akuntansi dan pajak yaitu yang pertama, pengakuan beban yang diizinkan dalam akuntansi tapi tidak diperbolehkan dalam peraturan perpajakan, seperti beban sumbangan yang tidak diakui oleh regulasi. Biaya yang tidak terkait dengan penghasilan seperti hiburan yang tidak memiliki daftar nominatifnya atau biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kedua, pengakuan pendapatan yang tidak dianggap sebagai penghasilan menurut peraturan perpajakan, seperti laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan saham sebesar 25-50%. Ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak final juga menjadi salah satu penyebab perbedaan permanen. Nah, kita akan berbicara mengenai kompensasi kerugian. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah penggantian yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sebesar kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Ini memungkinkan entitas untuk mendapatkan restitusi pajak saat mengalami kerugian, memberikan keuntungan finansial untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian. Nah, aset pajak tangguhan diakui ketika kemungkinan laba kena pajak di masa depan cukup untuk menggunakan rugi pajak. Aset pajak tangguhan diakui ketika kemungkinan laba kena pajak di masa depan cukup untuk menggunakan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya, saat entitas mengalami kerugian, manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat tersebut dimasukkan sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian, yang merupakan bagian dari beban pajak. Di negara lain, kompensasi bisa dilakukan pada periode sebelumnya, tetapi di Indonesia hanya pada periode setelah kerugian terjadi. Jika kompensasi dilakukan untuk periode sebelumnya, entitas akan mendapatkan restitusi dari pemerintah sesuai dengan pajak yang telah dibayar. Manfaat kompensasi diakui sebagai bagian dari beban pajak dengan saldo negatif sebagai pendapatan, sementara jurnalnya diakui sebagai utang restitusi. Untuk penyesuaian atas aset pajak tangguhan ini, pada akhir setiap periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhannya. Aset pajak tangguhan diakui jika kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Misalnya, jika kondisi ekonomi membaik, entitas dapat menghasilkan laba kena pajak yang cukup untuk mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui. Namun, perubahan kondisi ekonomi yang memburuk
atau perubahan dalam struktur bisnis, entitas dapat mengurangi kemampuan entitas untuk menghasilkan laba. Sebagai contoh, jika entitas awalnya menganggap kerugian hanya bersifat sementara dan dapat memanfaatkan kompensasi kerugian di masa depan, namun ternyata tidak dapat melakukannya, maka saldo aset pajak tangguhan perlu disesuaikan. Penyesuaian ini akan diakui sebagai beban pajak tangguhan. Selain itu, ada situasi di mana beban penyisihan piutang yang diakui menurut akuntansi tidak memenuhi syarat administrasi pajak, sehingga tidak dapat dibebankan. Ini mengakui ini mengharuskan entitas untuk menyesuaikan aset pajak tangguhan yang telah diakui. Baiklah, itu saja materi yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.